Malam itu benar-benar terasa berbeda sejak awal, meskipun saat itu aku belum bisa menjelaskan kenapa. Hari Kamis, menjelang Jumat, langit di atas basecamp Bambangan terlihat lebih gelap dari biasanya. Bukan karena mendung atau hujan, tapi seperti warna hitamnya lebih pekat, lebih dalam, seolah menyerap cahaya lampu-lampu kecil di sekitar basecamp. Aku datang bersama dua temanku, Dimas dan Arif. Kami sudah beberapa kali mendaki bersama, jadi keputusan untuk naik Gunung Slamet lewat jalur Bambangan terasa biasa saja. Tidak ada rencana aneh, tidak ada target puncak, hanya ingin bermalam santai di pos 3 lalu turun keesokan harinya. Pendakian singkat, pikir kami. Namun begitu kami tiba di base camp, suasana sepi langsung menyambut. Biasanya Bambangan ramai oleh pendaki yang tertawa, bercanda, menyiapkan logistik, atau sekadar duduk menghangatkan badan sambil menyeruput kopi panas. Malam itu berbeda. Hanya ada beberapa orang saja, bisa dihitung dengan jari. Mereka pun tidak banyak bicara, lebih sering menunduk, sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada suara gitar, tidak ada tawa keras. Bahkan obrolan kecil pun terdengar seperti dibisikkan, bukan diucapkan. Dimas sempat melirik sekeliling sambil berbisik ke aku. Kok sepi banget ya? Biasanya rame. Aku cuma mengangkat bahu. Dalam hati aku juga merasa aneh, tapi berusaha menormalisasi. Mungkin karena malam Jumat, atau mungkin karena cuaca yang sedang tidak bersahabat. Arif yang sejak tadi diam ikut menimpali pelan. Ya bagus dong, jalurnya nanti sepi. Kami mengurus administrasi seperti biasa. Petugas basecamp malam itu seorang pria parubaya dengan wajah lelah dan mata cekung. Ia mencatat data kami tanpa banyak bicara. Saat menyerahkan kembali kartu identitas, ia menatap kami satu persatu, cukup lama, terutama ke arahku. Tatapannya bukan galak, tapi seperti menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan namun tertahan. Rencana sampai mana? Tanyanya akhirnya. Pos 3, Pak. Nginap, jawab Dimas. Pria itu mengangguk pelan. Lalu dengan suara datar, hampir seperti membaca pengumuman, ia berkata, kalau sampai pos 3, jangan ribut. Istirahat saja. Kami bertiga saling pandang sejenak. Pesan itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa nada suaranya membuatku tidak nyaman. Seperti ada penekanan di kata jangan ribut. Aku mengangguk sambil berkata, siap, Pak. Tanpa menambahkan apapun lagi, petugas itu mempersilakan kami berangkat. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Saat kami melangkah meninggalkan base camp, aku sempat menoleh ke belakang. Ia masih berdiri di tempatnya, menatap ke arah jalur pendakian, bukan ke arah kami. Tatapannya kosong, seperti sedang memikirkan hal lain. Pendakian dimulai sekitar pukul 7 malam. Jalur awal Bambangan masih terasa bersahabat. Tanahnya padat, jalur cukup jelas, dan pohon-pohon pinus berdiri rapat di kanan kiri. Biasanya di jalur ini suara alam ramai, jangkrik bersahutan, serangga malam berdengung, kadang terdengar suara burung malam atau gesekan dedaunan karena angin. Tapi malam itu, suara-suara itu nyaris tidak ada. Langkah sepatu kami di tanah justru terdengar terlalu jelas, seolah-olah kami berjalan di ruang kosong yang luas. Sepi banget. Ya, gumam Arif, kali ini tidak berusaha menyembunyikan rasa herannya. Iya, jawabku singkat. Aku mencoba fokus pada napas dan langkah, tapi perasaan tidak nyaman perlahan muncul. Seperti ada yang tidak beres, tapi aku tidak tahu apa. Kami terus naik, melewati pos 1 tanpa banyak berhenti. Biasanya pos 1 ramai oleh pendaki yang istirahat sebentar, tapi malam itu kosong. Tidak ada tenda, tidak ada sisa api unggun, bahkan tidak ada sampah. Seolah-olah tidak ada siapapun yang lewat jalur ini dalam beberapa hari terakhir. Dimas mencoba bercanda untuk mencairkan suasana, tapi suaranya terdengar hambar, bahkan bagiku sendiri terdengar dipaksakan. Semakin ke atas, jalur mulai menanjak lebih curam. Kabut tipis mulai turun, membungkus lampu senter kami dalam lingkaran cahaya yang sempit. Jarak pandang makin terbatas. Aku mulai merasa seperti berjalan di dalam lorong panjang yang tidak berujung, dengan pepohonan tinggi sebagai dindingnya. Bau tanah basah dan dedaunan lembab semakin kuat, menusuk hidung. Yang paling aneh adalah sunyinya. Bahkan angin pun seperti enggan berhembus. Tidak ada suara ranting patah,
Tidak ada binatang malam yang bergerak. Hanya suara napas kami dan derap langkah sepatu. Dalam beberapa momen, aku merasa seperti mendengar sesuatu di belakang kami. Langkah lain yang tidak sinkron dengan langkah kami. Tapi setiap kali aku berhenti dan menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya jalur yang gelap dan kabut yang menggantung rendah. Aku mencoba mengusir pikiran buruk. Mungkin cuma sugesti karena suasana yang terlalu sunyi. Aku menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan langkah. Pos 2 kami lewati sekitar pukul 9 malam. Lagi-lagi, kosong. Bahkan papan penanda pos terlihat kusam, seperti sudah lama tidak disentuh. Dari pos 2 ke pos 3, jalur terasa lebih berat. Tanahnya licin, akar-akar pohon melintang di jalur, dan tanjakan semakin tajam. Kabut semakin tebal, membuat cahaya senter seperti terpotong beberapa meter di depan. Dimas berjalan paling depan, Arif di tengah, dan aku di belakang. Posisi itu membuatku beberapa kali merasa seperti sendirian, meskipun jarak kami sebenarnya tidak jauh. Jam di tanganku menunjukkan pukul 10 malam ketika akhirnya kami sampai di area pos 3. Biasanya pos 3 cukup luas dan sering dipenuhi tenda, terutama saat akhir pekan. Tapi malam itu, area itu kosong melompong. Tidak ada satupun tenda. Tanahnya basah dan dingin. Kabut turun perlahan seperti asap yang merayap dari tanah. Ini, pos 3 kan? Tanya Arif dengan suara ragu. Iya, jawab Dimas, meskipun nadanya tidak sepenuhnya yakin. Kami meletakkan carrier dan mulai mendirikan tenda. Tanganku terasa kaku karena dingin. Angin tiba-tiba berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Saat aku menancapkan pasak tenda, perasaan aneh itu kembali muncul, kali ini lebih kuat. Seperti ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan yang mengelilingi pos. Aku berhenti sejenak. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke arah hutan di sekitar pos 3. Pepohonan berdiri diam, tertutup kabut. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Tapi perasaan diperhatikan itu begitu nyata, membuat bulu kuduku meremang. Kenapa? Tanya Dimas saat melihatku diam. Enggak apa-apa, jawabku cepat. Aku tidak ingin membuat suasana semakin tegang. Aku kembali fokus pada tenda, berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Pendakian malam memang sering membuat pikiran bermain. Tapi bahkan saat tenda sudah berdiri dan kami mulai masuk untuk beristirahat, perasaan itu tidak sepenuhnya hilang. Di luar, kabut semakin tebal, menyelimuti pos 3 dalam kesunyian yang terasa terlalu dalam, terlalu sepi, seolah-olah gunung ini sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang bahkan aku sendiri belum siap untuk menghadapinya. Sekitar pukul 12 malam, udara di pos 3 semakin dingin dan lembab. Kabut tidak juga beranjak, justru terasa semakin tebal, seolah ingin menelan area perkemahan kecil kami sepenuhnya. Kami bertiga sudah masuk ke dalam tenda sejak beberapa menit lalu. Setelah makan seadanya dan memastikan barang-barang aman, kami memutuskan untuk beristirahat. Di dalam tenda, ruang terasa sempit, hanya cukup untuk bertiga berbaring saling berhimpitan. Bau tanah basah bercampur dengan aroma jaket dan carrier yang lembab memenuhi udara. Dimas yang sejak pendakian terlihat paling lelah, langsung memejamkan mata. Napasnya perlahan menjadi teratur, tanda ia sudah tertidur pulas. Arif masih terjaga, setengah duduk sambil memegang ponselnya. Cahaya layar redup memantul di dinding tenda, menampilkan ekspresi wajahnya yang kesal. Ia beberapa kali menggerutu pelan, karena sinyal yang hilang muncul tenggelam. Dari tadi satu bar doang, bisiknya kesal, seolah takut suara sedikit lebih keras akan mengganggu sesuatu di luar sana. Aku tidak menanggapi. Mataku terpejam, tapi pikiranku tidak benar-benar tenang. Perasaan tidak nyaman yang sejak tadi mengikutiku belum juga pergi. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang membuatku sulit benar-benar rileks. Angin bertiup pelan, membuat dinding tenda sedikit bergetar. Sesekali terdengar suara tetesan air dari dedaunan di atas tenda. Semua terdengar normal, sampai akhirnya suara itu muncul. Awalnya sangat pelan, hampir seperti ilusi pendengaran. Krek, krek. Suara itu jelas berasal dari luar tenda. Seperti suara kaki yang menginjak tanah basah dan daun kering. Aku membuka mata. Arif juga berhenti menggerakkan jarinya di layar ponsel. Kami saling pandang dalam gelap,
hanya diterangi cahaya redup dari layar yang masih menyala. Wajahnya terlihat tegang, alisnya mengernyit. "Kamu dengar?" bisikku. Arif mengangguk perlahan, matanya melebar. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Langkah kaki. Pelan, hati-hati, seperti seseorang yang berusaha tidak membuat suara. Langkah itu tidak tergesa-gesa, tidak pula terdengar ragu. Justru terkesan sangat sadar akan setiap pijakan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku menahan napas, berusaha mendengarkan dengan lebih fokus. Suara itu semakin dekat. Dari arah hutan kecil di sekitar pos 3, menuju langsung ke tenda kami. Tidak terdengar suara tenda lain, tidak ada suara orang berbicara. Hanya langkah itu, satu-satunya suara yang bergerak di tengah kesunyian gunung. Arif menelan ludah. Dengan suara sangat pelan, hampir tidak terdengar, ia berbisik ke arah pintu tenda. "Mas, itu kamu." Ia mungkin mengira ada pendaki lain yang baru datang dan tidak sengaja melewati tenda kami. Tapi setelah pertanyaan itu terucap, tidak ada jawaban. Tidak ada suara minta maaf, tidak ada sapaan, tidak ada apapun. Langkah kaki itu justru berhenti tepat di depan tenda. Aku bisa merasakan bulu kuduku meremang. Nafasku terasa berat. Dari balik dinding tenda yang tipis, aku mendengar sesuatu yang lain. Napas. Bukan napas terengah-engah seperti pendaki yang kelelahan setelah tanjakan panjang. Napas itu panjang, berat, dan terasa dingin. Seperti udara yang diembuskan dari tempat yang sangat dingin. Langkah itu kembali bergerak. Kali ini tidak menjauh, tapi berputar. Perlahan mengelilingi tenda kami. Dari arah depan, ke samping, lalu ke belakang. Suaranya sangat dekat, terlalu dekat. Setiap kali langkah itu berhenti, napas berat itu terdengar lebih jelas. Seolah sosok di luar sana sedang berdiri sangat dekat dengan dinding tenda, hanya terpisah beberapa lapis kain. Arif mematikan layar ponselnya. Seketika tenda gelap gulita. Kegelapan itu terasa menekan. Aku bisa mendengar napas Arif yang mulai tidak teratur. Dimas masih tertidur, atau setidaknya terlihat seperti tertidur. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar tidak sadar, atau hanya berpura-pura tidur karena takut. Langkah itu berhenti lagi, tepat di sisi tenda tempat kepalaku berada. Aku bisa merasakan getaran halus di tanah, seolah berat badan sosok itu berpindah. Napasnya terdengar tepat di samping telingaku, meskipun ada dinding tenda di antara kami. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang aneh, seperti bau logam atau darah tua, samar tapi menusuk. Tanganku gemetar. Aku ingin membangunkan Dimas, tapi tubuhku terasa kaku. Suara langkah itu kembali bergerak. Kali ini menuju ke depan tenda lagi. Seolah-olah ia sedang memeriksa, memastikan sesuatu. Dalam kepalaku, berbagai kemungkinan muncul, tapi tidak ada satupun yang terasa masuk akal. Aku memberanikan diri untuk berbicara. Suaraku keluar lebih pelan dari yang aku rencanakan, sedikit bergetar. "Permisi, siapa ya?" Begitu kalimat itu terucap, langkah kaki itu langsung berhenti. Napas berat itu juga terhenti. Sunyi. Kesunyian yang begitu total sampai telingaku berdenging. Beberapa detik terasa seperti menit. Aku hampir berharap ada suara apapun, bahkan suara binatang, untuk memecah keheningan itu. Lalu, dari luar tenda, terdengar suara pelan. Sera. Seperti orang yang sudah lama tidak bicara, atau pita suaranya rusak. Suara itu hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk didengar. "Lagi ikut." Dari bawah. Aku membeku. Kata-kata itu sederhana, tapi cara mengucapkannya membuat seluruh tubuhku merinding. Tidak ada nada bercanda, tidak ada intonasi ramah. Suaranya datar, dingin, dan terasa tidak berasal dari orang yang seharusnya berada di jalur pendakian tengah malam. Arif menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar di sebelahku. Dimas bergerak sedikit, mungkin karena mendengar suara itu, tapi ia tidak bangun. Atau mungkin ia bangun, tapi memilih diam. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Setelah suara itu terdengar, tidak ada kelanjutan. Tidak ada langkah menjauh, tidak ada suara tawa, tidak ada penjelasan. Hanya napas berat itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya.
Seolah-olah sosok di luar sana kini sedang berdiri tepat di depan pintu tenda, menunduk, mendengarkan kami di dalam. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik terasa berat. Aku menahan keinginan untuk membuka resleting tenda dan melihat keluar. Naluri terkuatku justru berkata untuk tetap diam, tidak melakukan apapun. Aku teringat pesan singkat petugas base camp, kalau sampai pos 3, jangan ribut. Istirahat saja. Pesan itu kini terdengar bukan sekadar imbauan biasa. Langkah kaki itu akhirnya bergerak lagi. Pelan, menjauh sedikit, lalu berhenti. Napas berat itu terdengar semakin samar, lalu perlahan menghilang. Tapi aku tidak merasa lega. Justru perasaan takut itu semakin mengendap, seperti sesuatu yang belum selesai. Kami bertiga tetap diam di dalam tenda. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan setelah suara itu benar-benar menghilang, aku masih bisa merasakan kehadirannya, seolah ia belum benar-benar pergi. Seolah ia hanya mundur beberapa langkah, mengamati, menunggu. Malam itu, tidak ada satupun dari kami yang benar-benar tidur nyenyak. Setiap suara kecil, setiap gesekan kain tenda, membuatku tersentak. Di tengah kabut tebal dan dinginnya Gunung Slamet, aku mulai menyadari bahwa mungkin sejak dari bawah, kami tidak benar-benar mendaki sendirian. Dimas akhirnya terbangun bukan karena suara, tapi karena getaran. Tubuhku dan Arif gemetar tanpa sadar, membuat alas tenda ikut bergerak pelan. Ia membuka mata dengan wajah bingung, lalu langsung duduk setengah badan. Dalam cahaya gelap, aku bisa melihat ekspresinya berubah dari mengantuk menjadi waspada hanya dalam hitungan detik. "Kenapa?" bisiknya lirih. Aku menelan ludah sebelum menceritakan apa yang terjadi. Dari suara langkah kaki di luar tenda, napas berat yang terasa dingin, sampai kalimat pendek yang terdengar seperti bisikan dari sesuatu yang mengaku sudah mengikuti kami sejak dari bawah. Selama aku bercerita, wajah Dimas semakin pucat. Matanya tidak berkedip, rahangnya mengeras. Ia tidak menyela satu kata pun, tapi napasnya mulai terdengar berat. "Lu serius?" tanyanya pelan setelah aku selesai. Aku mengangguk. Arif juga mengangguk, bahkan terlihat lebih ketakutan. Tangannya masih gemetar, jari-jarinya mencengkeram jaket dengan kuat. Dimas mengusap wajahnya, lalu menatap ke arah pintu tenda yang tertutup rapat. Dari luar, tidak terdengar apa-apa. "Sunyi. Terlalu sunyi. Kita cek dikit," katanya akhirnya. Suaranya berusaha terdengar tenang meskipun jelas ada getaran di dalamnya. Pelan-pelan. Kami bertiga sepakat. Tidak ada yang ingin melihat, tapi rasa takut yang bercampur penasaran itu jauh lebih menyiksa jika dibiarkan. Dimas merayap ke arah resleting tenda. Tangannya sempat berhenti di udara beberapa detik, seolah ragu. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, begitu keras sampai kupikir pasti terdengar keluar tenda. Resleting ditarik sedikit saja, cukup untuk membuat celah kecil. Udara dingin langsung menyusup masuk, membawa kabut yang lebih tebal dari sebelumnya. Dari celah itu, kami mengintip bergantian. Awalnya, aku tidak melihat apa-apa selain putih keabu-abuan yang bergerak pelan. Kabut benar-benar tebal, menutupi hampir seluruh pandangan. Lampu senter tidak kami nyalakan. Entah kenapa, rasanya menyalakan cahaya justru akan mengundang perhatian. Beberapa detik berlalu. Mataku mulai menyesuaikan dengan gelap dan kabut. Dan saat itulah aku melihat sesuatu. Di antara kabut yang bergulung pelan, ada bayangan yang tidak bergerak seperti kabut lainnya. Bayangan itu berdiri, diam, tegak. Terlalu solid untuk disebut kabut, terlalu samar untuk disebut manusia. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari Dimas yang paling jangkung di antara kami. Badannya kurus, tidak proporsional, seperti hanya terdiri dari tulang yang dibungkus lapisan tipis. Bahunya turun, lengannya menjuntai lurus ke bawah. Kepalanya miring ke satu sisi, dengan sudut yang tidak wajar, seolah lehernya patah atau sengaja dibiarkan terkulai. Napas tercekat di tenggorokanku. Aku merasa darahku mengalir ke wajah lalu menghilang, meninggalkan rasa dingin yang menjalar cepat. Arif yang mengintip setelahku langsung menutup mulutnya, menahan suara. Aku bisa merasakan tubuhnya melemas di sampingku. Tapi yang membuat kakiku benar-benar kehilangan tenaga adalah bagian bawah sosok itu. Kakinya tidak menyentuh tanah. Tidak ada bayangan kaki yang menapak,
Tidak ada pergerakan tanah atau daun di bawahnya. Ia melayang beberapa senti dari permukaan tanah, diam seperti digantung oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kami bertiga terpaku. Tidak ada yang berani menarik napas terlalu dalam. Sosok itu tidak bergerak mendekat, tidak juga menjauh. Ia hanya berdiri di sana, di batas pandangan, seolah tahu kami sedang mengintip. Kabut bergerak melewati tubuhnya, tapi bayangan itu tetap utuh, tidak terganggu. Waktu terasa berhenti. Aku tidak tahu berapa lama kami menatapnya. Mungkin hanya beberapa detik, mungkin 1 menit. Lalu, perlahan, sosok itu mulai bergerak mundur. Tidak melangkah. Tidak berputar. Ia mundur begitu saja, seperti ditarik ke belakang, tetap menghadap ke arah kami. Gerakannya halus, nyaris mengambang, menyatu dengan kabut yang semakin tebal. Saat jaraknya mulai menjauh, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Kepalanya yang sejak tadi miring perlahan bergerak. Lehernya berputar dengan gerakan yang tidak seharusnya bisa dilakukan manusia. Pelan, sangat pelan, sampai akhirnya kepalanya menghadap lurus ke arah tenda kami. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Kabut menutupi bagian itu, seolah sengaja. Tapi pada detik itu, aku merasakan sesuatu yang membuat dadaku sesak. Perasaan sedang diperhatikan. Bukan sekadar dilihat, tapi diperhatikan dengan kesadaran penuh. Seperti seseorang yang sedang menatap dengan ekspresi tertentu. Dan entah kenapa, tanpa melihat apapun, aku tahu. Ia tersenyum. Bukan senyum ramah. Bukan senyum manusia. Tapi senyum yang terasa dingin, penuh keyakinan, seolah ia tahu sesuatu yang kami tidak tahu. Seolah ia menikmati ketakutan kami. Rasa itu begitu kuat sampai membuat mataku panas, kakiku gemetar hebat, dan perutku terasa mual. Dimas perlahan menutup kembali resleting tenda. Tangannya gemetar hebat sampai resleting itu berbunyi sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Kami bertiga langsung saling menutup mulut, menahan napas, menunggu reaksi. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada suara marah, tidak ada langkah mendekat. Beberapa detik kemudian, dari luar tenda, terdengar suara langkah kaki lagi. Kali ini berbeda. Bukan berputar, bukan mendekat. Langkah itu menjauh. Pelan, teratur, menuju satu arah yang jelas. Arah jalur turun. Krek, krek. Suara itu semakin lama semakin jauh, sampai akhirnya benar-benar menghilang, ditelan oleh kabut dan jarak. Tapi tidak satu pun dari kami merasa lega. Justru ada rasa kosong yang tertinggal. Seperti setelah seseorang pergi tapi meninggalkan bayangannya di ruangan. Kami bertiga duduk terdiam di dalam tenda. Tidak ada yang berani berbicara. Aku bisa merasakan dingin yang tidak berasal dari udara gunung. Dinginnya datang dari dalam, dari rasa takut yang belum selesai. Arif menunduk, memeluk lututnya. Dimas memejamkan mata, bibirnya bergerak pelan seperti membaca sesuatu dalam hati. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa sosok itu sudah pergi, bahwa langkahnya menjauh menuju jalur turun berarti ia tidak akan kembali. Tapi jauh di dalam hati, ada perasaan lain yang muncul, perasaan bahwa apapun itu, ia tidak benar-benar pergi. Ia hanya menjauh karena mau, karena sudah cukup. Malam itu terasa sangat panjang. Kabut tidak menipis, malah semakin rapat. Suhu semakin dingin. Tapi keringat dingin terus keluar dari tubuhku. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan sosok itu muncul lagi, dengan kepala miring dan senyum yang tidak kulihat tapi kurasakan. Di tengah keheningan itu, aku mulai menyadari sesuatu yang membuat dadaku semakin berat. Sosok itu tidak pernah terdengar seperti sedang berjalan tergesa. Tidak pernah terdengar bingung. Sejak awal, dari langkah pertama yang kami dengar di luar tenda, sampai langkah terakhir yang menjauh ke arah jalur turun, semuanya terasa tenang. Terlalu tenang. Seperti seseorang yang tahu persis kemana ia pergi, dan apa yang ia lakukan. Dan pikiran yang paling menggangguku malam itu, adalah satu hal sederhana namun menakutkan. Jika ia bisa mengikuti kami dari bawah tanpa kami sadari, jika ia bisa berdiri di depan tenda tanpa menimbulkan suara selain langkah kakinya sendiri, lalu apa yang membuatnya memutuskan untuk pergi? Apakah karena kami melihatnya? Atau karena malam itu, ia memang hanya ingin memperkenalkan dirinya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sampai fajar. Sementara di luar tenda, Gunung Slamet tetap diam,
menyimpan rahasia yang tidak akan pernah ia jelaskan. Subuh datang dengan cara yang sangat lambat, seolah waktu sengaja dipanjangkan untuk menguji batas ketahanan kami. Tidak ada satupun dari kami yang benar-benar tidur. Kami hanya berbaring dengan mata terpejam, tubuh kaku, telinga siaga pada setiap suara kecil di luar tenda. Setiap kali angin menyentuh kain tenda atau ada dedaunan jatuh, jantungku langsung berdegup kencang. Gelap perlahan memudar, berganti warna abu-abu pucat yang menandakan pagi akan datang, tapi rasa lega tidak langsung muncul. Justru ada rasa was-was baru, karena kami harus keluar dari tenda dan menghadapi gunung ini sekali lagi. Begitu cahaya matahari mulai menembus kabut tipis, kami bertiga langsung bergerak. Tidak ada yang mengusulkan sarapan atau istirahat sejenak. Semua sepakat tanpa kata bahwa kami harus segera turun. Tenda dilipat dengan gerakan cepat dan canggung. Tanganku masih gemetar saat memasukkan pasak ke dalam kantong. Dimas beberapa kali menjatuhkan barang karena tangannya dingin dan tegang. Arif tampak paling parah. Wajahnya pucat, matanya cekung, seperti orang sakit yang dipaksa bangun terlalu dini. Kami tidak banyak bicara. Bahkan bercanda ringan yang biasanya muncul di pagi hari pendakian sama sekali tidak ada. Setiap dari kami tenggelam dalam pikiran sendiri. Aku terus menoleh ke belakang, ke arah kabut yang masih menggantung di sekitar pos 3, setengah berharap tidak melihat apapun, setengah lagi takut melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tapi pagi itu, pos tampak kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada langkah, hanya kabut yang perlahan naik ke udara. Perjalanan turun dimulai dengan langkah cepat. Jalur yang semalam terasa mencekam kini terlihat sedikit lebih normal, meskipun sunyinya masih terasa tidak wajar. Burung-burung mulai bersuara, tapi jumlahnya sedikit. Suara alam yang muncul pun terdengar jauh, seolah berasal dari lapisan hutan yang lain. Kami tetap berjalan rapat, jarak antar kami tidak lebih dari 1 meter. Tidak ada yang mau berada terlalu depan atau terlalu belakang. Beberapa kali Dimas berhenti sejenak, menoleh ke sekitar, lalu melanjutkan langkah tanpa berkata apa-apa. Aku tahu ia waspada. Arif berjalan sambil menunduk, sesekali mengusap wajahnya, seperti mencoba memastikan semua yang terjadi semalam bukan mimpi. Tapi ekspresi tegang di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Saat matahari sudah cukup tinggi dan kabut mulai menipis, kami tiba di jalur antara pos 2 dan pos 1. Disitulah kami melihat seseorang dari arah berlawanan. Seorang pendaki tua, berjalan sendirian naik ke atas. Posturnya tidak terlalu tinggi, tubuhnya kurus tapi tegap. Rambutnya sebagian sudah memutih, wajahnya gelap terbakar matahari, penuh kerutan yang menunjukkan ia sudah lama akrab dengan gunung. Ia mengenakan jaket lusuh dan membawa carrier sederhana, jauh dari perlengkapan modern yang biasa dipakai pendaki muda. Begitu jarak kami cukup dekat, ia berhenti. Matanya menatap kami satu persatu. Tatapannya tajam, bukan seperti orang asing yang sekadar berpapasan di jalur. Ia menatap terlalu lama, seolah sedang membaca sesuatu dari wajah kami. Aku merasa tidak nyaman, tapi juga tidak berani mengalihkan pandangan. Kalian bermalam di pos 3 ya? Tanyanya akhirnya. Suaranya tenang, rendah, dan terdengar sangat yakin. Bukan pertanyaan yang ragu, melainkan konfirmasi. Kami bertiga saling pandang sebentar, lalu mengangguk hampir bersamaan. Iya, Pak, jawab Dimas. Pendaki tua itu menghela napas pelan. Bukan napas lega, tapi napas berat. Seperti seseorang yang baru mendengar kabar buruk yang sebenarnya sudah ia duga. Ia menunduk sebentar, lalu kembali menatap kami. Berarti kalian ketemu penjaga jalur belakang, katanya. Kalimat itu membuat langkah kami terhenti total. Udara di sekeliling terasa lebih dingin, meskipun matahari sudah naik. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Arif refleks mencengkeram tali carriernya. Dimas menelan ludah, wajahnya menegang. Penjaga, jalur belakang, ulang Dimas pelan, seolah berharap ia salah dengar. Pendaki tua itu mengangguk sekali. Iya, bukan pendaki. Bukan juga makhluk yang bisa seenaknya kalian anggap hantu biasa. Ia melirik ke arah jalur atas, ke arah pos 3, lalu kembali menatap kami. Setiap malam Jumat, dia sering muncul. Suka mengikuti pendaki dari bawah. Pelan-pelan. Diam-diam. Darahku terasa mengalir lebih lambat.
Semua yang ia katakan seperti potongan puzzle yang tiba-tiba saling menyambung. Sunyinya jalur, pesan singkat petugas base camp, langkah kaki di luar tenda, suara serak itu. Semua terasa terlalu pas untuk kebetulan. Pendaki tua itu melanjutkan, kalau pendaki sadar dia diikuti, dan dia tetap sampai pos 3 tanpa macam-macam, itu tandanya masih diizinkan pulang. Kata diizinkan itu menancap dalam pikiranku. Bukan selamat, bukan beruntung, tapi diizinkan. Seolah pulang bukan hak, melainkan pemberian. Arif memberanikan diri bertanya, suaranya nyaris tidak terdengar. Kalau nggak sadar, Pak. Pendaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia diam beberapa detik, menatap tanah, lalu menggeleng pelan. Biasanya nggak sampai atas. Jalurnya muter-muter. Capek sendiri. Balik turun tanpa sadar udah jauh. Aku ingin bertanya banyak hal. Ingin memastikan apa yang kami lihat semalam memang makhluk yang sama. Ingin tahu sejak kapan cerita itu ada, dan berapa banyak orang yang mengalaminya. Tapi sebelum salah satu dari kami sempat membuka mulut lagi, pendaki tua itu kembali berbicara. Tapi kalau sampai diajak bicara, atau diajak turun, kalimatnya menggantung di udara. Ia berhenti bicara. Tidak ada lanjutan. Tidak ada penjelasan. Ia hanya menatap kami satu persatu. Lama, dalam, seperti ingin memastikan kami mengerti tanpa perlu dijelaskan. Tatapannya membuat tengkuku terasa dingin. Jangan diterusin, katanya akhirnya, suaranya lebih pelan. Gak semua cerita perlu didengar sampai habis. Kami tidak berani bertanya lanjut. Tidak satu pun dari kami. Ada rasa takut yang aneh, bukan hanya takut pada makhluk yang ia ceritakan, tapi juga takut pada jawaban yang mungkin akan kami dengar jika kami memaksa. Kadang, ketidaktahuan terasa lebih aman. Pendaki tua itu menggeser posisi karirnya, bersiap melanjutkan perjalanan naik. Sebelum melangkah pergi, ia menambahkan satu kalimat yang membuat dadaku semakin berat. Kalian masih utuh. Itu yang penting. Lalu ia berjalan melewati kami, naik ke arah pos 3, menyatu dengan jalur dan pepohonan, seperti bagian dari gunung itu sendiri. Kami bertiga berdiri terpaku cukup lama setelah ia menghilang dari pandangan. Tidak ada yang langsung bergerak. Tidak ada yang bicara. Akhirnya Dimas menarik napas panjang. Kita lanjut turun, katanya singkat. Kami melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan untuk berhenti atau istirahat. Setiap suara di belakang membuatku menoleh. Meskipun aku tahu secara logika pagi hari seharusnya aman. Tapi logika sudah lama tidak punya kuasa sejak semalam. Saat basecamp Bambangan akhirnya terlihat, perasaan lega bercampur dengan kelelahan langsung menyerbu. Namun rasa itu tidak sepenuhnya hangat. Ada sesuatu yang tertinggal di gunung itu. Sesuatu yang mungkin akan selalu ikut bersama kami dalam ingatan. Saat kami mengurus administrasi turun, petugas basecamp yang sama menatap kami dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia tidak bertanya apapun. Hanya mengangguk kecil saat menerima kembali data kami. Sebelum kami pergi, ia berkata pelan, hampir seperti gumaman, syukurlah. Satu kata itu cukup untuk mengonfirmasi segalanya. Bahwa apa yang kami alami bukan hal baru. Bahwa malam itu, kami memang tidak sendirian. Dan bahwa ada alasan kenapa Gunung Slamet, terutama jalur Bambangan, selalu meminta pendakinya untuk bersikap lebih diam, lebih sopan, dan lebih sadar akan batas yang tidak terlihat. Dalam perjalanan pulang, tidak ada yang membahas kejadian itu secara detail. Kami sepakat tanpa bicara bahwa cerita ini akan tetap kami simpan. Bukan untuk ditantang, bukan untuk dibuktikan. Karena beberapa peringatan tidak datang untuk dipahami sepenuhnya, melainkan untuk ditaati. Kami akhirnya benar-benar sampai kembali di base camp dengan selamat. Kaki menginjak tanah datar, sinyal ponsel kembali stabil, suara manusia lain terdengar jelas. Semua itu seharusnya menjadi penanda bahwa semuanya sudah berakhir. Bahwa apapun yang terjadi di atas sana, di jalur Bambangan dan pos 3, telah selesai dan tertinggal di gunung. Tapi rasa lega itu ternyata rapuh. Terlalu rapuh untuk bertahan lama. Di base camp, kami duduk terdiam beberapa saat. Tidak ada yang langsung bercanda atau tertawa seperti biasanya setelah pendakian selesai. Dimas hanya menunduk sambil membuka sepatu. Arif sibuk merapikan barang tanpa benar-benar melihat apa yang ia masukkan ke dalam tas.
Aku sendiri duduk dengan punggung bersandar ke dinding kayu, mencoba meresapi kenyataan bahwa kami benar-benar sudah turun. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang terasa belum tuntas. Seperti ada benang tipis yang masih terikat, belum putus sepenuhnya. Kami berpamitan dengan petugas base camp tanpa banyak kata. Tidak ada yang ingin berlama-lama. Setelah itu, kami berpisah di parkiran. Dimas dan Arif pulang ke arah yang berbeda denganku. Sebelum berpisah, Dimas sempat menepuk bahuku dan berkata pelan, "Kalau ada apa-apa, kabarin." Aku mengangguk, meski dalam hati tidak yakin apa yang dimaksud dengan ada apa-apa. Arif hanya melambaikan tangan, wajahnya masih terlihat pucat. Perjalanan pulang ke rumah terasa aneh. Jalanan yang biasa kulewati terasa asing, seperti bukan bagian dari rutinitas yang kukenal. Setiap suara kendaraan yang lewat mendadak membuatku menoleh. Setiap bayangan di kaca spion terasa seperti sesuatu yang mengikuti. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri, menganggap ini hanya efek trauma setelah mengalami kejadian yang terlalu intens. Tapi tubuhku tidak sepenuhnya percaya pada penjelasan logis itu. Sore berlalu tanpa kejadian apapun. Aku sampai di rumah, disambut suasana yang normal. Ibuku di dapur, suara televisi menyala, aroma masakan memenuhi rumah. Semua terlihat dan terasa seperti biasa. Itu seharusnya membuatku tenang, tapi justru menimbulkan perasaan bersalah yang aneh, seolah aku membawa sesuatu yang tidak seharusnya masuk rumah ini. Malam datang pelan-pelan. Setelah mandi dan makan, aku masuk ke kamar. Tubuhku lelah, tapi pikiranku masih berputar. Aku merebahkan diri di tempat tidur, mematikan lampu, dan membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan. Jam di ponsel menunjukkan hampir pukul 11 malam. Aku memejamkan mata, berharap tidur akan datang dan menghapus semua bayangan dari kepalaku. Beberapa menit berlalu. Aku hampir terlelap ketika suara itu terdengar. Krek, krek. Mataku langsung terbuka. Jantungku berdegup keras, terlalu keras. Suara itu pelan, tapi sangat jelas. Terlalu jelas. Suara langkah kaki di atas tanah atau kerikil, persis seperti yang kudengar di luar tenda malam itu. Ritmenya sama. Pelan. Hati-hati. Seolah tidak ingin ketahuan, tapi juga tidak terlalu peduli jika terdengar. Aku menahan napas. Pendengaranku menajam. Suara itu datang dari arah belakang rumah. Dari halaman kecil yang jarang dilewati siapapun, apalagi tengah malam. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu mungkin kucing, atau orang lewat. Tapi suara langkah itu terlalu teratur. Terlalu berat untuk seekor hewan kecil. Krek, krek. Langkah itu semakin dekat. Bukan mendekat ke pintu depan, tapi bergerak memutar, seperti sedang mencari jalan lain. Seperti sedang mengitari. Tenggorokanku terasa kering. Aku ingin bangun, ingin menyalakan lampu, ingin memanggil seseorang. Tapi tubuhku terasa berat, seolah ditempelkan ke kasur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lalu suara itu berhenti. Kesunyian yang menyusul terasa lebih menakutkan daripada suara langkah itu sendiri. Dalam sunyi itu, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. Katanya, cuma sampai pos 3. Suara itu pelan, serak, dan dingin. Persis sama seperti suara yang kudengar dari luar tenda di Gunung Slamet. Tidak ada sedikit pun perbedaan. Cara mengucapkan kata-katanya, jeda di antaranya, bahkan intonasinya. Semuanya sama. Tidak mungkin salah. Napas terasa tercekat di dada. Aku tahu suara itu tidak berasal dari luar rumah. Suara itu terdengar terlalu dekat. Terlalu jelas. Seolah berasal dari dalam. Aku membuka mata lebih lebar, menatap ke arah pintu kamar. Lampu kamar mati, tapi cahaya dari luar lorong rumah menyelinap masuk lewat celah bawah pintu, menciptakan garis tipis di lantai. Perlahan, dengan seluruh keberanian yang tersisa, aku menoleh. Di balik pintu kamar, ada bayangan. Bayangan itu tinggi. Terlalu tinggi untuk sekadar bayangan manusia biasa di lorong rumahku yang sempit. Tubuhnya kurus, memanjang, dengan proporsi yang terasa salah. Kepalanya miring, sama seperti yang kulihat di balik kabut di pos 3. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, tepat di depan pintu kamarku. Aku tidak bisa melihat wajahnya.
Hanya siluet hitam pekat yang kontras dengan cahaya redup di belakangnya. Tapi seperti sebelumnya, aku tidak perlu melihat wajahnya untuk tahu apa yang sedang ia lakukan. Aku bisa merasakannya. Perasaan itu datang begitu saja, menekan dadaku dengan kuat. Ia sedang menunggu. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan suara apapun yang mungkin keluar. Air mata menggenang di mataku, bukan karena sedih, tapi karena ketakutan yang terlalu besar untuk ditahan tubuhku. Aku mencoba bergerak, tapi kakiku tidak merespons. Seolah aku kembali berada di dalam tenda sempit itu, tidak berdaya, hanya bisa mendengar dan merasakan kehadirannya. Bayangan itu tidak masuk, tidak menyentuh pintu, tidak mendekat. Ia hanya berdiri di sana, diam, sabar. Kesabaran yang tidak dimiliki manusia. Kesabaran yang membuatku sadar bahwa waktu bukan hal yang penting baginya. Dalam kepalaku, kalimat pendaki tua itu terngiang kembali. Masih diizinkan pulang. Kata-kata itu kini terasa memiliki makna lain. Mungkin pulang bukan berarti selesai. Mungkin pulang hanya berarti diberi jarak. Diberi kesempatan. Aku tidak tahu berapa lama kami saling diam dalam gelap itu. Beberapa detik, atau mungkin beberapa menit. Waktu terasa tidak relevan. Yang aku tahu, aku tidak berani menutup mata. Aku takut jika aku melakukannya, bayangan itu akan bergerak, akan mendekat. Akhirnya, tanpa suara, bayangan itu perlahan memudar. Bukan berjalan pergi, bukan berbalik. Ia hanya menipis. Seolah menyatu dengan kegelapan lorong, sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Suara langkah kaki terdengar sekali lagi, sangat pelan, lalu hilang. Aku masih terbaring di tempat tidur, tubuhku gemetar hebat. Dadaku naik turun cepat, paru-paruku terasa seperti baru saja berlari jauh. Butuh waktu lama sampai aku berani bangun dan menyalakan lampu. Lorong rumah kosong. Tidak ada siapapun. Pintu belakang terkunci. Halaman sepi. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di sudut kamar dengan lampu menyala sampai pagi. Ketika matahari akhirnya terbit, rasa takut itu tidak serta-merta hilang. Ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang menetap. Sejak malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang kami temui di Gunung Slamet, apapun yang mengikuti kami dari bawah sampai pos 3, ia tidak sepenuhnya tertinggal di sana. Mungkin ia tidak selalu muncul. Mungkin ia tidak selalu mendekat. Tapi keberadaannya terasa. Seperti bayangan panjang yang selalu ada di sudut pandang, menunggu saat yang tepat untuk kembali terlihat. Dan setiap kali aku mendengar suara langkah kaki pelan di malam hari, dimanapun aku berada, satu pikiran selalu muncul di kepalaku, dingin dan menyesakan. Mungkin aku memang sudah pulang. Tapi sesuatu masih ikut.